Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah dan kasus yang berasal dari Sukoharjo. Kasus ini pun berdasarkan request dari salah satu subscriber tentang penemuan tubuh seorang wanita yang ditemukan di dalam mobil dalam kondisi yang sudah terbakar. Siapa wanita ini dan ada permasalahan apa yang terjadi? Yuk kita simak videonya. Kejadian ini berawal ketika hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020. Warga Duku Cendono Baru, RT 4 RW 7, Desa Sugihan, Sukoharjo, Jawa Tengah, sekitar pada jam 10 malam. Malam itu cuaca sedang hujan sangat deras. Tiba-tiba datanglah sekelompok pemuda langsung mengetuk-ngetuk pintu rumah seorang warga sekaligus pemilik toko bangunan bernama Hatmoko Wibowo berusia 50 tahun. Warga melaporkan jika mobilnya terbakar. Adanya hal itu pun bersama dengan warga menggunakan selang air berusaha untuk memadamkan kobaran api yang membakar mobil tersebut di pinggir jalan raya Sukoharjo, Bekonang samping toko bangunan. Setelah beberapa saat memadamkan api, akhirnya usaha warga pun berhasil memadamkan kobaran api tersebut. Saat mulai padam itulah warga memecahkan jendela mobil. Warga pun sangat terkejut. Dari sanalah warga baru menyadari jika ada sesosok tubuh yang terbakar di dalamnya yang berada di jok bagian belakang mobil. Hal ini pun segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Polisi segera datang bersama dengan petugas damkar agar bisa memadamkan api keseluruhan dan melakukan evakuasi. Saat api benar-benar sudah padam, tubuh tersebut pun langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Mewardi Solo. Polisi segera melakukan olah TKP, dan di TKP polisi menemukan adanya selotip dan juga STNK mobil. Dengan hal ini menduga jika korban merupakan korban pembunuhan. Dugaan kepolisian pun diperkuat pada saat tim dokter melakukan pemeriksaan. Yang diketahui, dokter berhasil menemukan jika korban telah mengalami tindakan kejahatan sebelum ditemukan di dalam mobil yang terbakar, dan berhasil melakukan identifikasi jika korban merupakan seorang wanita bernama Yulia berusia 42 tahun, merupakan warga kampung Gambuhan, Kelurahan Baluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo. Identifikasi ini pun berhasil ketika polisi melacak STNK mobil yang ditemukan pada saat melakukan olah TKP. Bukan hanya itu saja, korban ini pun merupakan kerabat jauh dari Presiden Jokowi. Latar belakang Yulia sendiri diketahui jika dia ini merupakan seorang pengusaha, salah satu pengusaha sandal, dan tergabung di dalam Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI. Di kalangan sesama pengusaha, korban dikenal sebagai pribadi yang baik, ramah, supel, dan juga ulet. Melihat kepribadiannya yang baik, banyak yang tidak menyangka jika korban akan meninggal dengan kondisi mengerikan seperti itu. Korban merupakan istri dari seorang dokter bernama Dr. Ahmad Yani yang merupakan dokter spesialis saraf. Diketahui adik perempuan dari Dr. Ahmad Yani ini menikah dengan sepupunya Jokowi, Andi Wibowo. Andi adalah anak dari Miono, paman Jokowi. Sementara pihak kepolisian harus bergerak cepat. Melihat pelaku sengaja membakar korban bersama dengan mobilnya, sudah pasti dengan tujuan untuk menghilangkan jejak dari kejahatan. Saat olah TKP, polisi tidak berhasil menemukan adanya petunjuk yang berarti untuk bisa mengkerucutkan kepada siapa pelaku kejahatan ini ataupun motif dari kejahatan. Polisi segera menggali informasi dari para saksi, baik dari pihak keluarga, rekan kerja, atau siapapun yang berhubungan dan mengenal korban. Berharap polisi menemukan adanya petunjuk yang bisa membantu polisi untuk bisa mengungkap kasus kejahatan ini. Dari usaha polisi itu pun berhasil menemukan petunjuk. Jika satu hari sebelum korban ditemukan, korban sempat berkirim pesan WhatsApp dengan putrinya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020.
korban memberitahu jika dirinya akan bertemu dengan seorang pria yang merupakan rekan bisnis peternakan ayam. Tujuannya untuk mengecek kondisi peternakan. Meskipun tidak berhasil menemukan ponselnya korban, tetapi polisi berhasil melakukan pelacakan percakapan dari ponsel milik korban, yang rupanya pada hari Senin itu pun korban sempat berkomunikasi dengan pria yang sama. Lalu komunikasi itu terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020. Sebelum kejadian, korban membuat janji untuk bertemu di peternakan ayam. Pada tanggal 22 Oktober 2020, satu hari setelah penemuan korban, berbekal petunjuk itu pun jika dugaan kuat kepada pria yang merupakan rekan bisnis dari korban. Polisi segera bergerak cepat dan menangkap seorang pria bernama Eko Prastio alias Kedel berusia 30 tahun, warga Bendosari, Sukoharjo, yang diduga pelaku ini merupakan pelaku yang telah menghabisi korban. Selain pelaku utama, polisi berhasil menangkap teman dari pelaku yang membantu saat kejadian itu. Saat dilakukan interogasi, pelaku pun langsung mengakui perbuatannya. Dan di lokasi peternakan, polisi berhasil menemukan adanya sandal, tas, kartu ATM milik dari korban, termasuk benda-benda yang digunakan untuk melakukan aksinya. Dari hasil interogasi itulah ditemukan fakta jika kasus ini motifnya adalah perkara hutang piutang. Awal mula perkenalan antara korban dan pelaku pada bulan Juni sekitar 5 bulan sebelum kejadian itu. Korban berencana untuk mengembangkan usaha sandalnya dan mulai merambah ke dalam dunia peternakan ayam bertelur. Kemudian dari situlah antara korban dan pelaku mulai menjalankan bisnis peternakan ayam bertelur. Dengan berkomitmen, korban mengeluarkan uang investasi sebesar 100 juta rupiah. Seiring berjalannya usaha itu, pelaku pun sempat mengajukan pinjaman pribadi sebesar 45 juta, sehingga total pengeluaran menjadi 145 juta rupiah. Pada hari Senin, korban memberi kabar akan datang ke peternakan ayam untuk meninjau perkembangan peternakan ayam dan akan datang pada hari Selasa. Pelaku yang mengetahui jika korban akan datang, dia mempersiapkan diri dengan benda tumpul dan lakban yang sengaja disimpan di mana biasanya korban memarkir mobilnya. Pada hari Selasa jam 17.00, korban tiba ke peternakan. Korban pun langsung bertemu dengan pelaku dan sempat terjadi perbincangan setelah meninjau peternakan ayam. Di dalam perbincangan itu, posisinya di dalam kandang ayam. Korban menanyakan tentang kapan masa panen akan tiba. Lalu pelaku pun menjawab jika panennya mundur waktunya. Di sela-sela itu, korban pun menanyakan nasib hutangnya kepada pelaku. Usai dari perbincangan itu, korban menuju mobil hendak pulang ke rumahnya. Namun saat keluar tepatnya di depan pintu kandang ayam, pelaku mengambil benda tumpul yang sudah disiapkan dan melayangkannya hingga korban terjatuh ke tanah. Saat itulah pelaku kembali melayangkan benda tumpul kepada korban. Lalu pelaku membawa tubuh korban kembali masuk ke dalam kandang ayam. Di dalam kandang itulah pelaku memaksa korban memberikan nomor PIN M-Banking. Dengan kondisi yang sudah terpojok, korban sempat meminta jangan disakiti dan pelaku pun berjanji tidak akan menyakitinya. Korban memberikan PIN M-Banking miliknya. Pelaku pun langsung mentransfer uang dari M-Banking korban senilai 15 juta rupiah ke dalam rekeningnya dan mengambil uang 8 juta rupiah yang berada di tas korban. Setelahnya, pelaku pun tidak menepati janjinya, menggunakan benda tumpul. Mengetahui korban sudah tidak bergerak, pelaku membawanya masuk ke dalam mobil dan disimpan di bagasi mobil milik dari korban. Saat di dalam bagasi itulah pelaku melihat jika korban masih bergerak. Mirisnya, pelaku kembali melakukan kejahatan kepada korban dan korban pun meninggal dunia. Setelahnya, pelaku pun kembali lagi ke dalam kandang untuk membersihkan jejak kejahatannya. Lalu pelaku pun pulang ke rumah untuk mandi dan mengganti baju yang terdapat adanya noda darah. Pada saat akan kembali lagi ke mobil, pelaku ini sempat membeli bensin yang diisi ke dalam jerigen.
dan membawa mobil milik korban mencari lokasi yang akan digunakan untuk membakar mobil. Pada saat itu hujan turun sangat deras. Setelah berada di lokasi pinggiran jalan samping toko bangunan, pelaku menghentikan mobilnya lalu menyebarkan bensin yang dia beli, khususnya di bagian bagasi yang dimana tubuh korban berada. Lalu pelaku pun segera membakarnya dan melarikan diri. Ternyata sosok pelaku ini dikenal sebagai sosok yang emosional dan sudah beberapa kali dia berurusan dengan pihak kepolisian yang berhubungan dengan tindakan kriminal, yang dimana pelaku ini pun sempat masuk penjara akibat terjerat kasus pencurian pada saat merantau ke Jakarta. Pelaku baru saja 2 tahun kembali lagi ke kampung halamannya bersama dengan sang istri. Lantas pelaku ini membuka usaha budidaya lele namun gagal. Kemudian pelaku membuka usaha ternak ayam yang dimana adanya keterlibatan dari korban. Adapun motif dari kejahatan ini, pelaku sengaja melakukan kejahatan dikarenakan tidak mau membayar hutang dan juga ingin menguasai harta dari korban. Pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman seumur hidup atau vonis mati. Namun untuk pelaku yang satu lagi yang diduga telah membantu pelaku utama ditetapkan sebagai saksi. Dikarenakan berdasarkan hasil penyelidikan, dia hanya disuruh untuk menjemput pelaku utama setelah melakukan pembakaran dan tidak mengetahui masalah kejahatan itu. Kasus ini pun digelar di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Sidang vonis dilakukan secara virtual pada hari Senin tanggal 12 April 2021. Majelis hakim menjatuhi vonis mati kepada pelaku. Meskipun pelaku sempat mengajukan banding, tetapi pengajuannya pun ditolak dan pelaku tetap mendapatkan vonis mati. Dari adanya hal ini, ada intisari yang bisa kita ambil dari kisah ini. Sebaiknya sebelum mengadakan kerjasama, setidaknya kita pun harus mengetahui latar belakang dari partner bisnis kita. Minimal kita bekerja sama dengan orang yang memiliki perwatakan baik. Seandainya bisnis tidak berjalan baik atau gagal, selama berhubungan dengan orang baik, pasti semua akan baik. Minimal kita tidak sampai menjadi korban kejahatan fatal seperti ini. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini. Dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?